Gizi harus bagus, Iya. gizi yang baik itu akan menghadirkan stamina yang prima. Stamina prima. Stamina yang prima, skill akan keluar, Ya, Pak. betul, betul. Tidak mungkin lahir pemikir inovasi dari orang-orang yang tidak sehat. Menyiapkan dosen yang berkualitas itu, karena dengan dosen yang berkualitas maka akan bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Urusan fasilitas itu urusan saya. Tantangan dari beliau kita katakan bahwa kita akan merasa berdosa dan bersalah jika alumni perguruan tinggi Universitas Nusantara Harapan nanti itu lalu kemudian menjadi orang yang tidak sukses. Menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan, acara kita tadi launching untuk Puruhita Islamic School yang luar biasa, tapi Prof. Nurdin masih punya waktu untuk bisa kita bincang-bincang sejenak tentang Universitas Nusantara Harapan. Jadi banyak masyarakat bertanya, apa itu UNH? Langsung malah mereka mengatakan gini, kami dengar itu punyanya Pak Nurdin Halid. Saya bilang beliau yang sponsori, beliau punya komitmen. Saya mewakili masyarakat, saya ingin menyampaikan pertanyaan pertama dulu bahwa sebetulnya apa yang Bapak cari? Bapak Profesor Dr. Haji Ani Nurdin Halid itu kan sudah mapan. Masalah dunia sudah selesai. Tapi masih mau berbingung-bingung ria begitu untuk mengurus mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dengan visi yang sangat luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Bukan nasional saja tetapi internasional. Jadi masyarakat ingin tahu ini Prof. Mohon berikan tanggapan. Terima kasih Prof. Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ruang dan kesempatan diundang ke sini untuk berbincang santai tentang Universitas Nusantara Harapan. Begini Prof, kalau kita mencermati salah satu tujuan nasional kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kebetulan Bapak saya adalah seorang pendidik dan saya juga alumni daripada Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikan. Sekalipun jurusannya ekonomi perusahaan. Ya, perusahaan. Dan saya bersaudara ingin melanjutkan mimpi dan cita-cita bapak saya untuk ikut memberi kontribusi sekalipun hanya sedikit tentang bagaimana kita bisa menciptakan manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang berkualitas. Nah, untuk menciptakan manusia yang cerdas berkualitas tentu melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, oleh karena itu maka saya ikut membangun dari para pesantren ini. Yang pesantren ini sebetulnya adalah milik yayasan, bukan milik Nurdin Halid. Ya, ini milik yayasan, bukan milik pribadi. Saya hanya melanjutkan daripada kepengurusan yayasan tersebut. Nah, tapi saya melihat bahwa pesantren ini di masa yang lalu itu hanya berjalan apa adanya. Ya, nah, sementara saya melihat bahwa pesantren ini bisa dikembangkan secara dinamis, mengantisipasi daripada globalisasi yang tak terbendung. Nah, oleh karena itu maka saya berikhtiar untuk membangun sebuah perguruan tinggi dengan akarnya, kan di sini sudah ada akar. Kurikulumnya itu nanti Pak Projas nanti yang saya minta bantuannya untuk betul-betul merancang ini. Bagaimana perguruan ini mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tingginya itu dirancang secara profesional yang antisipatif terhadap dinamika global. Nah, ada dua hal yang penting sekali yaitu fasilitas dan kualitas. Nah, fasilitas harus diciptakan karena tanpa fasilitas yang memadai maka tidak menarik minat daripada anak kita untuk menempuh pendidikan di tempat ini, di sekolah di Purusita Islamic School ini. Nah, ini juga harus merupakan, nama ini juga merupakan branding baru daripada untuk menuju pada perguruan tinggi itu. Jadi mimpi saya adalah bagaimana kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal maupun non formal. Dan nanti di sini harus digabungkan antara kurikulum yang bertaraf internasional, yang berwawasan nasional dan internasional. Kemudian juga kita harus mengantisipasi bahwa kecerdasan intelektual dibangun di sini, tapi harus ikut juga kita menciptakan kecerdasan emosional, yaitu bagaimana menyiapkan anak didik kita begitu keluar menjadi alumni sini, dia bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menjadi pekerja yang menjadi pegawai, tapi dia mampu menciptakan lapangan kerja. Itu Prof. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini Prof, orang bilang begini, insya Allah bagus nanti itu, karena ada orang bilang begini, di mana ada Nurdin Halid di situ berhasil. Insya Allah. Nah, mereka bilang koperasi berhasil, menjadi ketua PSSI juga berhasil. Lain lagi ternyata pernah menjadi presiden untuk Asia apa namanya tadi itu
Pokoknya di mana ICI Asia Pasifik. Asia Pasifik. Di mana NH ada, disitulah ada kesuksesan. Insya Allah. Harapannya begitu. Cuman kan memang berdasarkan petunjuk Prof dulu ketika pertama kali punya ide untuk membangun sekolah yang bertaraf nasional internasional ini, maka ini punya visi yang cukup berat, Prof. Nah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Prof itu, maka visi kita ini menjadi universitas bertaraf internasional yang menghasilkan lulusan unggul, dia berkarakter dan mampu bersaing secara global dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Seperti tadi Prof Jo udah bilang, kita harus punya nanti di sini program studi koperasi yang ujungnya itu menjadi pengusaha-pengusaha. Jadi ini jujur saja ini Prof, saya sebagai yang selama ini mengerjakan amanah dari Prof itu terkadang juga berpikir, bisa enggak ini kita capai? Karena ini cukup berat, tetapi seperti yang Prof sudah katakan tadi juga di pembukaan, ini tantangan. Dan ternyata ya keberhasilan itu kan harus dikejar, harus diperjuangkan dan seterusnya. Nah, jujur saja Prof, dari segi pembiayaan dan seterusnya itu pasti akan mahal. Tetapi kalau itu saya tidak ragu karena komitmen Prof gitu. Tapi saya kira pemirsa juga yang menyaksikan wawancara ini atau perbincangan santai ini tentunya akan menjadi referensi juga mereka nanti untuk memilih sekolah kita. Karena yang paling penting kan tadi sebenarnya Prof bilang, kita harus bikin fasilitas yang bagus. Karena dengan fasilitas yang bagus akan ada trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Ketika kita dipercaya, maka itu akan lebih mudah untuk mengembangkan satu pendidikan. Nah, saya ingin ada pesan-pesan atau saran-saran lagi kepada kami dan kepada masyarakat bahwa insya Allah nanti kan memang dalam waktu dekat ini kita dengan doa dan kerja bersama, mudah-mudahan kementerian akan memberikan kita izin untuk pengoperasional kampus ini. Ya, kami masih selalu berharap pesan-pesan lagi dari Prof itu supaya kita nanti benar-benar bisa mewujudkan apa mimpi. Dan tadi sudah dikatakan juga, ini mimpi orang tua sebetulnya. Saya tahu Prof dulu menjadi dosen, tapi kemudian mengundurkan diri dari pegawai negeri sebagai dosen PNS waktu itu, lalu kan memilih untuk menjadi pengusaha dan seterusnya, dan ternyata hari ini kan banyak membantu orang memang. Nah, kita berharap sekali bahwa UNH akan menjadi tempat di mana orang bisa ditempa, lalu kemudian berhasil juga dalam hidupnya. Gitu Prof, silahkan. Prof Yas, dalam hidup ini, kalau kita tidak berhasil, kita harus berani melayani, menjawab tantangan. Tanpa tantangan, orang tidak pernah bisa berhasil. Itu omong kosong semua. Nah, zaman dulu ada perbedaan mendasar, Prof. Kita mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu sulit kita mendapatkan ilmu. Ya, betul. Ya, kenapa? Teknologi belum maju, ya, komunikasi belum lancar, kita belum punya sarana, handphone dan sebagainya dibanding sekarang. Jadi dulu orang mau sekolah itu karena memang ingin mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapat di tempat lain. Hari ini berbeda. Hari ini tanpa kita datang ke sekolah, kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mengetahui perkembangan global, kita bisa mengetahui perkembangan nasional, kita bisa mendapatkan ilmu tanpa datang ke sekolah. Itu tantangan. Nah, tapi di balik itu, kita harus siap menjawab tantangan itu. Nah, itulah kemudian maka tanpa fasilitas dan tanpa kualitas, itu tidak mungkin kita bisa menarik minat masyarakat untuk datang ke mengajak, mendorong anaknya untuk menuntut ilmu di tempat ini. Dan insya Allah saya prinsip saya Prof, dan itu sampai sekarang tidak ada pelaut ulu yang lain laut ulu. Pelaut ulu itu selalu lahir setelah dia menjalani gelombang, dia membelah lautan, dia sampai di dermaga, dia tiba dengan selamat, itulah pelaut ulu. Nah, saya suka tantangan karena tantanganlah yang membuat saya bisa eksis sampai hari ini. Ini salah satu tantangan saya hari ini adalah bagaimana mewujudkan mimpi orang tua saya, yaitu untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Itu tantangan saya sekarang yang paling utama itu sekarang ini. Bagaimana mewujudkan Universitas Nusantara Harapan ini dengan bantuan Prof Jas ini dalam hal menciptakan kualitasnya. Ya mudah-mudahan lah di bulan-bulan mendatang sudah bisa lebih dinamis lagi dan lebih berkembang. Oleh karena itu maka kita juga harus mengajak masyarakat ya maupun kelompok-kelompok yang bisa ikut serta berkontribusi, karena tidak mungkin perguruan ini bisa berhasil kalau hanya seorang Nurdin Halid. Mungkin dari sisi finansial bisa, tapi banyak hal faktor yang bisa membuat keberhasilan daripada. Tapi itu sekali lagi Prof,
bahwa tantangan itu adalah bagian terpisahkan dalam kita untuk menjadi orang berhasil. Luar biasa. Pemirsa, sudah mendengarkan langsung dari beliau yang merupakan pelopor, pendukung, dan pembuat ide untuk Universitas Nusantara Harapan. Insya Allah dengan tantangan dan bimbingan beliau tentunya universitas ini akan berkembang dengan baik, dan kita juga sudah punya komitmen. Tantangan dari beliau, kita katakan bahwa kita akan merasa berdosa dan bersalah jika alumni perguruan tinggi Universitas Nusantara Harapan nanti itu lalu kemudian menjadi orang yang tidak sukses. Ya. Insya Allah dia harus sukses, oleh sebab itu visi misinya dia harus punya ilmu yang cukup, punya pengalaman internasional sebelum keluar. Makanya universitas ini dikemas sedemikian rupa supaya memiliki keterampilan, memiliki kemampuan, dan kemampuan itu bukan hanya untuk level nasional tetapi juga internasional, dan juga dipersiapkan alumninya bukan hanya untuk memiliki ilmu tetapi juga keterampilan, dan keterampilan ini bisa digunakan untuk membekali hidupnya supaya nanti dia akan menjadi orang yang juga bisa seperti penggagasnya Prof. Nurdin yang Oleh karena itu banyak. Prof ini Ya. ya, sebelum berakhir ya. Ya. Jadi saya memberi saran, masukan kepada Prof untuk menyiapkan kurikulum yang betul-betul bisa antisipatif terhadap dinamika global. Ya. Yang kedua adalah menyiapkan dosen yang berkualitas, gitu. Karena dengan dosen yang berkualitas maka akan bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Urusan fasilitas itu urusan saya. Gitu. Alhamdulillah. Tapi urusan yang lainnya. Oleh karena itu Pak Prof juga harus menyiapkan studi banding, ya, kepada perguruan tinggi di luar untuk kita ada sebagaimanapun kita tidak boleh malu-malu bahwa meniru yang baik itu adalah bagian daripada keberhasilan. Maka oleh karena itu Pak Prof sudah harus menyiapkan dari sekarang memang ini dibutuhkan militansi, dibutuhkan kesabaran. Tapi yakinlah Prof bahwa ini ya saya katakan bahwa itulah tantangan saya bagaimana mewujudkan universitas yang saya impikan itu menjadi kenyataan. Ya mudah-mudahan paling tidak dalam 2 tahun ini semua sudah kapasitas yang saya idam-idamkan itu bisa tercipta. Insya Allah Prof, karena kalau satu lagi Prof, satu lagi, kenapa saya menyarankan untuk ada fakultas ekonomi koperasi? Ya, so saya sebagai penggiat, pemikir dan boleh katakan intelektual koperasi itu paling berbahagia dan berbangga dengan kehadiran Pak Prabowo sebagai presiden. Ya. Karena beliau sampai kemarin pun di dalam retreat di Hambalan itu beliau mengatakan kita tidak perlu keraguan bahwa pasal 33 perintah pasal 33 ayat 1 dan 3 itu adalah bukan debatable, tidak multi tafsir, itu perintah daripada Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu maka ketika kita bisa juga ikut menjabarkan, mengimplementasikan pasal 33 ayat 1 dan 3 melalui perguruan tinggi itu, maka itu bagian daripada kita menciptakan manusia-manusia yang berwatak koperasi. Nah, manusia yang berwatak koperasi adalah manusia yang berwatak kekeluargaan, bukan manusia yang berwatak individualistis. Nah, kalau kita menciptakan manusia kapitalis, maka kita akan menjadi negara kapitalis. Dan di mana-mana sekarang ini negara kapitalis sudah mulai runtuh. Jadi menurut Pak Prabowo itu pasal 33 itu di mana koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional itu sudah final ya, tidak ada diskusi. Tidak diskusi. Beliau mengatakan jangan ragu-ragu, bukan multitafsir. Ayat 1-nya koperasi, ayat dan 3-nya itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak usah ragu-ragu. Itu perintah beliau dan itu betul. Jadi sebetulnya MBG merupakan salah satu penjabaran dari UNID. Betul. Nah, oleh karena itu maka di sini sudah bagus, kita sudah ada juga ikut, dan saya tadi sudah perintahkan untuk buat lagi 2 dapur. 2 dapur kan di samping kita bisa ikut melayani penerima manfaat, mensukseskan cita Pak Presiden Prabowo, juga sekaligus bisa menjadi sumber untuk pendidikan kita. Itu makanya saya minta bangun lagi 2 dapur sehingga paling tidak sudah bisa membiayai dirinya sendiri dan paling tidak adalah penerima manfaat untuk anak-anak kita yang bersekolah di sini maupun yang ada di sekitar sini. Yang kedua adalah sarana olahraga. Karena saya katakan bahwa dalam hidup ini untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, manusia yang bermanfaat, maka tadi itu gizi harus bagus, gizi yang baik itu akan menghadirkan stamina yang prima. Stamina yang prima, skill akan keluar. Betul. Nah, itu. Betul. Tidak mungkin lahir pemikir inovasi dari orang-orang yang tidak sehat, yang tidak cukup gizi dan seterusnya. Saya kira iya. Nah, terima kasih Prof. Intinya salam hormat sama Pak Prabowo, Mbak UNH, insya Allah punya komitmen untuk itu. Kurikulum kita akan ke sana dan
Saya kira amanah Prof untuk membuka program studi ekonomi Ekonomi koperasi. akan segera kita wujudkan, dan saya kira kementerian tidak akan menghalangi juga program studi yang bagus seperti ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Dan saya kira kami siap bekerja dengan dukungan pun dari Prof. Amin, Ya. amin. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.